Bagaimana kita menyiapkan bekal ke akhirat tanpa meninggalkan dunia? Yang pertama, rubahlah rutinitas dunia kita menjadi ibadah. Satu. Maka berubahlah perbuatan kita dari sekedar rutinitas amal, punya sifat ibadah namanya sholih. Maka amalnya berubah menjadi amal sholih. Setiap amal yang menjadi sholih, maka dia punya sifat baru namanya hasanah. Saya dapat duit dari YouTube bulan ini 140 juta tiap bulan, tapi tak pernah saya ambil seperak untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk semua operasional pon. Jadi kok tanya orang, dari manalah makan santri, dari manalah semuanya? Dari YouTube. Dari sejak awal sampai sekarang tak pernah saya ambil seperak haram. Tak susah saya, kaya kali pun tidak, susah kali pun tidak. Jadi jangan mbak ibu bilang, tengoklah Ustaz itu kurus sekali dia tak makan. Saya ini kurus ini bukan tak makan. Jadi ada orang yang mengisi puasanya dengan banyak tidur. Bis tarawih tidur, bis subuh tidur, ke kantor cari musola tidur lagi deh. Nah ini terjebak hadis palsu. Hadisnya berbunyi niyamus shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis palsu. Hadis palsu. Hadisnya palsu karena bertentangan dengan esensi puasa. Orang puasa itu banyak beraktivitas, bukan banyak tidur. Kalau orang tidur nggak ada amalan, sedangkan Nabi mengajak orang banyak beramal, maka cukuplah itu dalil menjadikan apa yang disampaikan dianggap sebagai hadis palsu. Kalau imam baca kul huwallahu ahad, anak-anak ikut kul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid, dia hafal. Begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 63. Wah, imam husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca keadaan keuangan masjid, pengeluaran, bayar listrik 400, ganti keran 200, dibaca belum selesai, saldo kas, di satu papan sudah habis dibaca, imam belum selesai, apalagi dibaca, kalender. Majelis Taklim Masjid Agung Al-Falah Kota Tanah Bumbu belum selesai, baju lagi dibaca, bajunya orang Andi Udi calon bupati. Siang jadi dosen, malam ceramah di masjid, direkam, diupload, khutbah diupload, like and share, akhirnya viral. Diusir beberapa kali, makin viral. Dibully, makin viral. Akhirnya yang membuli saya taubat. Ini orang makin dibully makin viral. Udah kita diamin aja lah. Itu semua itu kerja kita atau kerja Allah? Kerja Allah. Kerjakan kerja kita, urusan Allah biar Allah yang urus. Kita hidup ini sama macam bawa pancing. Kita tugas kita ambil bambu, pasang kail, cari cacing, letakkan. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Ini kadang banyak orang ngurus urusan Allah yang dia urus. Urusan Allah yang kau urus. Kata Allah yang mendatangkan ikan ini urusan Allah. Orang yang mulai puasa kan dia menahan diri dari hal-hal yang dasarnya awalnya halal. Makan, minum, biologi suami istri itu kan halal. Tapi mereka menahan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diistilahkan dengan imsak, dia menahan diri. Nah, tinggal masalah waktunya, kapan imsak itu khilaf di antara ahli ilmu. Ada yang mengatakan memang imsak beberapa saat sebelum azan subuh. Ada yang mengatakan memang dia masih punya kesempatan sampai terdengar azan. Artinya azan itu dia masih bisa menyelesaikan hajatnya. Karena ada riwayat yang menyebutkan, kata Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian masih ada minuman ataupun makanan dia, maka dia boleh menyelesaikan walaupun dia mendengarkan azan.
Kenapa Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga, wanita yang kalau dia menyakiti atau dia disakiti, dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Maksudnya dia seakan-akan yang minta maaf. Kalau dia menyakiti wajar minta maaf, tapi ini disakiti pun sama. Ternyata ini cara yang terbaik untuk menghadapi kaum laki-laki. Coba bayangkan teman-teman, kita lagi buat salah nih laki-laki. Tapi tiba-tiba istri kita datang memegang tangan, malah dipelukan kita. Ini maaf, bujang-bujang ya. Ini istri maksudnya, harusnya istri ya. Kemudian dia tahu nih sebenarnya kita yang salah. Kita pun tahu kita salah. Tapi dia mengatakan, kalau seandainya selama ini saya ada salah tolong dimaafin ya. Apa yang terjadi pada diri antum? Kita akan keluar sifat kepemimpinan mengatakan tidak, saya yang salah, maafin saya. Kan gitu. Karena dirangkul kan gitu. Memang begitu. Sama menghadapi ayah, menghadapi paman, menghadapi saudara laki-laki, suami, anak laki-laki sama. Caranya adalah dengan cara merangkul mereka. Bahkan kita seakan-akan memang hanya minta saran. Itu sudah ajaran Nabawi, ajaran Nabi SAW. Amahlah saya. Ustadz, ini ungkapan terima kasih, kata dia. Saya tengok, paling-paling ini kerupuk, kadang kerupuk. Tapi sekali ini lain. Saya buka, saya tengok, duit. Debar saya. Mau diambil. Tak masuk akal, masa ceramah 1 jam duitnya sebanyak itu. Mau tak diambil, mau bazir. Bazir ini. Tapi terpikir saya, ku ambil, ku belikan ke beras, maka haram anak. Datang setan berbisik, belikan aja ke mobil. Akhirnya saya serahkan ke masjid untuk pembangunan masjid. Habis, tak ada. Orang tuh bisa merasa sombong ketika dia punya sesuatu yang dianggap orang lain nggak punya. Bener sih. Contoh ya, gimana kita bisa, kan kita udah bahas, gimana kita bisa sombong sama Ustadz Adi? Iya benar Iya juga. sih, Kan susah tuh. Kita mau ngadu Al-Quran dia lebih pintar. Kita mau ngadu hafalan, matilah kita. Mau ngadu bola dia lebih jago pula. Main pingpong jago Pingpong pula. jago banget ya. Saya pernah ngomong gini, Ustadz Adi mungkin tahu semuanya, tapi Ustadz pasti nggak tahu. Ustadz Adi pasti nggak tahu Manchester United kanan atas siapa, tahu dia. Serius? Serius. Dia ngasih tahu pas pertandingan Liga Champion. Jam berapa? Menit keberapa? Menit Gol keberapa? salah. Detik berapa? Iya Coba. bener. Gimana kita bisa sombong sama orang kayak gitu? Iya. Lah Ada kan- satu yang bisa tuh sombongin. Iya, karena gue pernah makan babi. Akhirnya setelah gue cari, gitu kan, itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Iya. Nah, jadi artinya kan kita baru bisa sombong ketika ketemu newbie. Iya. Makanya setan baru bisa sombong ketika ngelihat Adam. Ketika berwudu, misalnya di tempat yang terbuka, dah harus ibu lepas kerudungnya. Ambil airnya, usapkan ke bagian yang disebut kepala. Bisa di sini boleh. Nggak pakai boleh. Nah, itulah pentingnya ngaji. Pentingnya ilmu itu begitu. Ibu pakai kerudung. Anak perempuan solihah cantik jadi rebutan. 3 orang datang melamar. Begitu datang ditanya, Ananda namanya siapa? Torik pak. Nah, coba baca surat At-Torik. Baca. Bagus katanya. Anda siapa? Saya Anas pak. Masya Allah. Baca Anas ya, baca. Bagus. Itu yang ketiga mukanya udah pucat dia. Tapi akalnya banyak. Kalau Nanda siapa? Nama saya Imran pak. Nama saya Imran, cuman panggilan sehari-hari Kulhu. Laki akan lupa dengan penampilannya ketika dia sudah tahu arti tanggung jawab. Bekerja sampai sejauh ini bukan tentang jabatan ataupun nominal gaji, tapi soal tanggung jawab dia sebagai seorang laki-laki. Demi anak, demi istri, dan demi keluarga kecilnya, dia bahkan lupa akan kesehatan dirinya. Bila Anda memang sudah tidak mampu melakukan sesuatu, sulit dengan ikhtiar, maka sandarkan diri kita kepada Allah. Sandarkan kepada Allah. Mudah bagi Allah menjadikan yang sulit menjadi mudah, yang sukar menjadi mudah, yang tidak bisa dikerjakan menjadi bisa dikerjakan. Sakit hati seorang ayah adalah ketika tak bisa menepati janjinya membelikan sesuatu untuk anaknya karena suatu keadaan. Anaknya pun berkata, "Nggak apa-apa ayah, nanti saja kalau ayah sudah punya uangnya." Disitulah hati seorang ayah hancur. Orang yang sudah mampu bayar utang tapi dia ya undur-undur,
utang, bukan itu kezaliman, kata Rasulullah. Bahkan siapa yang punya utang kepada saudaranya, dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk membayarnya, namun dia tahan dan dia putar jadi modal untuk usaha, maka hasil usahanya itu adalah harta yang haram baginya. Ini kata para ulama, hati-hati. Ya, siapa yang berutang, kemudian dia mampu melunasi utangnya, diberi keluasan oleh Allah, namun dia menahannya dan dia putar, maka semua hasil dari yang dia putar ini menjadi haram hukumnya dia makan. Ya, ini fatwa dan perkataan para ulama kita. Rizki sudah Allah atur. Anda riba atau enggak, tetap tidak akan mengurangi rizki Anda. Jangan khawatir. Ya, bukan aib. Demi Allah saya katakan. Ya, saya tidak punya kedudukan pekerjaan seperti teman-teman sekalian. Tapi saya bersandar dan punya keyakinan seperti apa yang Allah sampaikan. Kerjakan ini kata Allah, saya jamin. Saya kerjakan. Dan sampai hari ini alhamdulillah. Bukan aib kalau ngontrak. Bukan aib kalau minjam. Aib itu ketika Anda ngontrak tidak mau bayar. Aib itu ketika Anda minjam tidak Anda lunasi. Yang jadi persoalan itu kadang-kadang Anda disibukkan dengan gaya, itu masalahnya. Ya, sedangkan gaya berbanding lurus dengan tekanan. Tadi telah saya jelaskan. Ya, jadi teman-teman sekalian, kembali lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan. Jangan khawatir kalau ada terkait dengan yang demikian. Kalau bisa diselesaikan dengan syariah, selesaikan. Kalau tak mampu kemudian atau terlampau sulit dan memberikan dampak lebih besar kepada perekonomian, atau bahkan mohon maaf kegoncangan di rumah tangga, maka Anda bisa ambil itu sebagai jembatan. Setelah itu keluar, tinggalkan. Manusia mengorbankan kesehatannya demi uang, lalu mengorbankan uangnya demi kesehatan. Mereka begitu sibuk mengejar hari esok, hingga lupa menikmati hari ini. Padahal hidup adalah tentang keseimbangan, bukan sekedar kerja dan mengumpulkan harta. Renungkanlah, apa arti kesuksesan jika tubuh tak lagi bisa menikmatinya? Jaga kesehatan, luangkan waktu bersama orang tercinta, dan selalu bersyukur dengan semua yang sudah dimiliki. Beberapa manusia akan menjauhimu jika kamu sedang susah, terpuruk, dan sedang tidak punya apa-apa. Dan semua manusia akan berebut menjadi temanmu jika kamu sedang banyak uang, sedang jaya, bahkan akan dianggap sebagai saudara jika kamu sedang jaya dan sejaya-jayanya. Begitulah kenyataan hidup. Namun apabila dirimu menemukan manusia yang mau membantumu dikala sedang susah, ia adalah malaikat yang berwujud manusia. Antum hutangkan seseorang, lalu tiba hari kesepakatan dia tidak nagih, nggak boleh. Karena kalau antum nggak nagih, antum biarin orang itu dalam kezalimannya, nggak boleh. Harus nagih. Kalau sudah nagih dia nggak mau bayar, itu dosa dia. Tapi kalau kita sengaja nggak nagih, nggak ingatkan, itu nggak boleh. Bahkan sebagian ulama menekankan ini adalah bagian daripada dosa. Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, itu kezaliman, dosa besar. Imam Ghazali masukkan dalam dosa besar, nggak boleh. Nah, orang yang punya piutang wajib mengingatkan.